Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, melihat sepak terjang Yusuf Mansur yang tak pernah mengenal akhir. Ini kayaknya upayanya meraup duit dari umat Islam itu tidak ada habis-habisnya. Tutup satu cerita, muncul cerita berikutnya. Kasus di pengadilan terus bergulir, tapi dia seakan gak peduli gitu. Nah sekarang muncul lagi anaknya, anak perempuannya yang umurnya baru 20-an tahun lah. Tapi sudah menjadi sangat profesional seperti bapaknya. Lalu ada orang-orang bertanya begini, kok begitu jahatnya nih Yusuf Mansur menimpe dan memeras uang umat Islam, lalu salah umat Islamnya kepada Yusuf Mansur apa? Apa salahnya gitu? Jemaah masjid dia tipuin, dia kibulin dengan cerita-cerita yang gak ada nuraninya. Ya kan? Orang tanya ini sebenarnya Yusuf Mansur ini mendendam apa ini kepada umat Islam gitu, kepada jemaah. Terus salah jemaah ini apa kepadamu wahai Yusuf Mansur? Begitu suara-suara yang muncul kadang-kadang dari masyarakat. Memang kalau kita lihat ya Yusuf Mansur itu sampai mati pun orang dia nggak ada pedulinya. Mati lo mati aja udah gitu. Bahkan mungkin ya kira-kira ya 10 hari yang lalu atau 10 hari yang lalu lah Pak Nur Khalik itu meninggal gitu. Salah satu investor di masjid kota wisata sampai meninggal dia tuh miskin gara-gara perbuatan Yusuf Mansur. Lalu orang bertanya, hati Yusuf Mansur itu sebenarnya dibuat dari apa? Kalau saya secara bercanda bilang, ya hatinya bukan hati manusia mungkin, saya bilang. Atau hati yang udah dicangkok. Misalnya ya kan? Dengan hati apa gitu. Dengan hati hewan kita kan nggak tahu gitu. Kok nggak ada itu rasa kasihannya gitu. Dan dia meraup uang jemaah tuh nggak berhenti-berhenti. Akalnya bukan main licik dan banyaknya. Gitu. Ada yang bilang mungkin hati-hati kancil pak. Mungkin juga hati itu sudah dicangkok dengan cangkok hati kancil gitu. Kalau dibilang hati babi orang tersinggung pula nanti kan. Hati kancil gitu. Di badannya kecil tapi soal kelicikan dalam sejarah itu nggak ada yang bisa melawan kancil. Nah Yusuf Mansur begitu dia. Habis dari satu kasus dia masuk ke kasus berikutnya. Ya kan? Ini kasus TKW Hong Kong aja dia masih berpesta pora dengan tanahnya yang luas sekali itu di Sentul itu. Hampir itu ada sekitar 10 hektar. Dan dia senang sekali itu. Ketika orang lain gak bisa menyentuhnya karena data-data kurang. Lalu Yusuf Mansur dengan sombongnya mengatakan ada Allah. Ada Allah. Kita selalu bawa Allah kemana-mana. Bawa Allah. Kalau kita agak kasar ngomongnya, lalu untuk nipu Allah dilibatkan gitu. Jadi untuk nipu itu Allah yang menipu gitu. Ini bahasa-bahasa membuat kita ini kadang-kadang agak sinis dan sadis menanggapinya. Ada Allah, bismillah jangan takut ada Allah. Jadi ketika menipu, ada Allah membawa Allah. Jadi Allah menipuin TKW gitu. Untuk membela Yusuf Mansur. Akidah macam apa itu? Nggak ada satupun ulama yang mengajarkan seperti itu. Nggak ada. Lalu coba lihat lagi ya. Di kasus TKW Hong Kong aja belum selesai. Dia mencoba bermanuver kemudian paket yang sudah kita sering sebut-sebut itu paket umrah merdeka. Ada Allah. Diraup duit orang sama dia itu. Masing-masing ketika itu store 10 juta. Alasannya 3,5 juta uang DP umrah. 6,5 juta untuk pay train. Dua-duanya amblas. Gitu.
Terus bilang ada Allah gitu. Ada Allah, jangan khawatir. Lu udah tahu Cup kenapa lu gagal merauh proyek-proyek besar. Tahu ya Allah, itu bohong sekali. Maka itu bilang, hatinya orang ini terbuat dari apa gitu. Terbuat dari apa? Itu penggarong-penggarong yang mengambil misalnya uang di dana asuransi. Dia nggak berani itu bilang ada Allah, bawa Allah, nggak ada itu. Nah sekarang dia diikuti lagi oleh anak perempuannya. Nangis-nangisnya. Itu muncul loh kasus di Jawa Timur itu. Baru aja muncul itu. Padahal walaupun itu dia main kripto itu kita dengar udah lama gitu. Tapi kita nggak membayangkan begitu banyaknya member yang dia raup gitu. Dalam komunitas milenial anti bokeh. Wah itu bahasanya. Komunitas milenial anti bokeh. Biar lu nggak bokeh lu bayar sebagai member. Per orang 100.000. Terjerat tuh 90.000 orang. Kalau 90.000 orang kali 100.000 saja itu uang hilang itu sudah 9 miliar. Berbayar. Kripto juga nggak jelas perginya. Katanya anti bokeh, ternyata memang bokeh benaran. Lalu kalau begini-begini nih, bagaimana menyelesaikannya nih? Kalau kita melalui YouTube ini paling kita bisa berteriak. Harapan kita itu adalah pemerintah. Dalam hal ini apakah Departemen Agama, ya kan? Atau departemen lain atau ada spesial perlindungan kepada masyarakat gitu. Atau kepolisian. Ini yang bisa turun tangan, yang bisa menghentikan Yusuf Mansur ini. Kalau enggak dia enggak ada cerita dosa, lu juga dosa gitu. Bayar di akhirat, lu juga mati di akhirat, saling carilah. Siapa? Gitu deh jawabnya. Dan anak perempuannya itu begitu caranya sekarang. Dapat duit dia tuh berhalu-halu berpesta ke luar negeri. Orang menderita sini biarinnya aja. Lalu kalau dibilang dia nanti, lu nipu. Oh emosi, coba lihat. Karena dia merasa dirinya wali. Wali nggak boleh dituduh macam-macam. Jadi kalau kembali kepada sejarah Islam, untuk mengatasi orang-orang seperti ini, Nabi Muhammad itu menurunkan pasukan. Bahkan tempat ibadah orang-orang begini ini yang disebut dengan ibadahnya kaum munafikin yang membangun masjid tapi nggak mau gabung dengan masjid yang dibangun oleh Rasulullah, disebut masjid itu masjid dirar. Coba lihat dalam sejarah itu. Ada masjid dirar. Masjidnya kaum munafikin. Nah sekarang ada ustadz dirar. Mungkin gitu kira-kira kan. Yang kerjaannya itu merusak umat Islam aja. Merusak umat Islam. Dendamnya kepada umat Islam itu nggak habis-habis gitu. Di jemaah ini dia berkasus. Di jemaah sini kasus. Belum kasus perumahan ini berkasus. Pay trendnya belum selesai, ini muncul lagi. Dia jual lagi cerita kuburan, dia jual semua cerita yang ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Gak ada cerita lain kecuali duit. Jadi kita berharap itu ya pemerintah yang harus turun tangan untuk melindungi masyarakat yang tidak berdaya. Masyarakat yang sudah terlalu percaya, masyarakat yang kurang informasi. Kalau nggak begitu, ya perlindungan pada orang-orang itu dia seperti apa ya? Seperti harimau yang dilepas di kebun binatang di kawanan domba, gitu. Pasti dia makan semua. Itulah Yusuf Mansur. Lalu dengan duit yang dia dapat tuh dia senang-senang, dia bangun warung steak, ya kan? Di warung steak nanti dia berpesta, aneh sedekah tiap hari sekian. Bayar pajak sekian. Ini rezeki dari Allah. Allah. Begitu dia. Ucapan-ucapannya kalimatul haq wa garaduhul batil. Kalimatnya benar. Tetapi maksud dan tujuannya untuk kebatilan. Marilah kita hati-hati dengan perilaku dirar, ya kan? Karena di zaman Nabi itu ada masjid dirar, tempat berkumpulnya kaum munafikin dan komplotan orang-orang jahat yang dendam dan memusuhi Islam.
Nah, Yusuf Mansur ini kita tidak tahu apa ini, kok dia dendam sekali kepada umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.